mimpimu di angkasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala di mana Dia telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di sekolah kita ini dalam rangka menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Tugas saya di aksi nyata modul 1.4. Dan tidak lupa selawat berangkatan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, mana beliau telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang-terang seperti saat ini. Baik, mukadimah tidak saya perpanjang lagi. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu guru yang hadir pada presentasi hari ini, di mana di sini saya sebagai PGP akan menjelaskan penyebaran pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Baik, budaya positif adalah suatu kebiasaan yang bernilai positif jika diarahkan ataupun dibiasakan setiap hari melakukan kegiatan yang positif, seperti halnya kegiatan di sekolah, dan sekolah merupakan salah satu instansi atau tempat untuk pembentukan karakter seorang murid. Budaya positif di sekolah ialah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Di sini konsep budaya positif adalah mempunyai konsep inti yang terdiri dari perubahan paradigma pembelajaran, yang kedua disiplin positif dan nilai kebajikan universal, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, keyakinan kelas. Yang keenam, posisi kontrol guru. Dan yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah perubahan paradigma pembelajaran, yang maksudnya adalah pembelajaran ini merupakan pergeseran antara stimulus respon menjadi teori kontrol. Pembelajaran dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berpihak kepada murid dan berdiferensiasi, sehingga setiap murid akan belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk menjadi manusia yang bisa meraih keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya di masa depan nanti. Ini sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Maknanya di sini kata disiplin itu sendiri adalah sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kemudian yang dimaksud dengan disiplin positif adalah pendekatan untuk mendidik murid yang bertujuan untuk membentuk kontrol diri dan meningkatkan kepercayaan diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan berpedoman kepada nilai-nilai kebajikan universal, yakni sifat positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu, terlepas dari suku bangsa, bahasa, agama, maupun latar belakangnya. Jadi di sini maksudnya kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan, kita buktikan dulu kepada anak murid, begini loh kebaikan itu. Kita yang dulu sebagai contoh, seperti Ingarso Mangunkarsa, kan? Kita sebagai contoh di depan untuk ditiru anak didik kita. Nah, baru kita bisa menerapkan langsung kepada anak didik. Yang ketiga, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Setiap perilaku salah atau tindakan indisipliner yang dilakukan oleh murid, kita pasti punya motivasi tertentu yang terbagi menjadi tiga, yakni
untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Kemudian motivasi yang paling baik adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Dari tindakan yang didasari motivasi tersebut, maka seorang guru akan memberikan respon kepada muridnya yang dikategorikan menjadi konsep disiplin integritas gagal dan konsep disiplin integritas sukses. Konsep disiplin integritas gagal mencakup dua tindakan, yakni memberikan hukuman dan penghargaan. Yang dimaksud dengan hukuman adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang bersifat memaksa dan menyakitkan. Sedangkan penghargaan adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang dengan suatu imbalan benda peristiwa yang diinginkan. Kemudian konsep disiplin identitas sukses mencakup dua tindakan, yaitu konsep konsekuensi dan restitusi. Yang dimaksud dengan konsekuensi adalah bentuk pengendalian perilaku seseorang yang membutuhkan proses stimulus respon, sedangkan restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga mereka bisa kembali pada kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Ini maksudnya tentang kita memberi hukuman kepada anak murid jika mereka bersalah. Nah, dari segi hukuman itu dan katanya dari hukuman dan imbalan, ini adalah proses motivasi yang gagal. Kenapa? Karena kalau kita memberi hukuman bisa-bisa anak takut. Sedangkan memberi penghargaan, kalau kita memberi penghargaan, nanti saat dia tidak mendapat dia akan down. Nah, itulah dari maksud dari motivasi gagal dan sukses. Sedangkan motivasi yang sukses tadi yaitu katanya di situ konsekuensi dan restitusi. Karena konsekuensi ini dia kita dan murid akan berbicara nanti langsung, kalau kamu berhasil seperti ini apa konsekuensinya, kalau kamu berbuat seperti ini apa konsekuensinya. Itu ada kesepakatan dari awal. Selanjutnya di sini ada saya maksud hukuman. Ini tadi ya, hukuman itu tidak terencana, akan datang tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, bersifat searah, berupa hukuman fisik atau psikis. Sedangkan konsekuensi dia terencana, disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Sedangkan restitusi yaitu menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan dan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencapai solusi sendiri. Di sini Ibu paham kan, Bu? Berarti sekarang restitusi. Iya, jadi selama ini kita memakai hukuman dan konsekuensi. Nah, jadi tujuannya kita itu harus memakai yang restitusi. Karena di restitusi ini kita murid sendiri mencari solusinya dari kesalahan dia itu. Biar dia sadar apa kesalahannya. Selanjutnya yang keempat yaitu kebutuhan dasar manusia. Murid kita melakukan suatu tindakan indisipliner tersebut bisa saja karena kebutuhan dasar mereka belum terpenuhi, sehingga mereka berusaha mencari cara agar bisa terpenuhi. Kebutuhan tersebut dibagi menjadi 5, yakni bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jadi di sini maksudnya anak-anak itu melakukan kesalahan diliputi dari 5 yang ini. Karena ada mereka merasa bertahan hidup di sini, contohnya di sini adalah kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup itu contohnya ada dari segi makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Jika salah satu dari kebutuhan ini tidak terpenuhi, mereka bisa saja melanggar atau mereka tidak nyaman, jadi mereka membuat kesalahan. Yang kedua, kasih
sayang dan rasa tidak diterima. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Di sini yang sering anak-anak melakukan kesalahan. Dia merasa gurunya nggak perhatian, dia merasa kawannya banyak yang tidak suka dengan dia. Dari sini pun anak-anak sering membuat kesalahan. Yang selanjutnya penguasaan. Penguasaan ini harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Nah, di sini pun anak sering membuat kesalahan itu, dia pengen diakui, dia pengen dibanggakan. Jadi dia bikin kisah kayak mana rasanya dia dibanggakan kawannya. Nah, selanjutnya kebebasan. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Nah, sini si anak juga, jangankan si anak, kita juga pengen memiliki kebebasan, ya kan? Kebebasan berpendapat, kebebasan ingin kenyamanan, ini termasuk. Selanjutnya kesenangan. Nah, kesenangan ini bermain, humor, antusias dan tertawa. Nah, di kelas kita sering menjumpai ini, dia itu bebas, dia itu punya kesenangan, kita suruh dia fokus. Jadi dia buat tingkah. Nah, bagaimana cara kita nanti mengendalikannya, itulah yang perlu kita pelajari. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, di keyakinan kelas ini diperlukan suatu nilai yang membantu mereka menjadi murid yang berbudaya positif. Dalam hal ini adalah keyakinan kelas, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati oleh guru dan murid secara tersirat dan tersurat dalam kelas sebagai acuan dalam berperilaku terhadap diri sendiri dan orang lain dalam lingkungan tersebut. Seperti inilah keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini bersifat lebih abstrak, berupa pertanyaan-pertanyaan universal, dibuat dalam bentuk positif, tidak terlalu banyak, dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas. Nah, dari sini ada yang ditanyakan, Bu? Bagaimana cara membuatnya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu, wali kelas 6, mau bertanya bagaimana Bu cara membuat keyakinan kelas. Baik Bu, terima kasih atas pertanyaannya. Baik Bu, ini akan saya menjelaskan bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini itu kan Bu, biasanya kita bilang peraturan. Nah, peraturan itu otomatis nanti jadinya hukuman kalau dia melanggar. Nah, jadi kalau dia keyakinan kelas ini, jika si anak melanggar, dia sudah tahu apa konsekuensinya. Nah, jadi keyakinan kelas kita harus konsultasi dengan si anak. Umpamanya ibu nanti di kelas 6, gitu ibu masuk, ibu tawarkan ke anak-anak. Oke, sekarang kita membuat keyakinan kelas. Siapa yang ingin mengusulkan keyakinan kelas yang pertama? Nah, contohnya ibu dulu yang membuat. Keyakinan kelas pertama, ibu buat hadir tepat waktu. Ibu buat hadir tepat waktu. Ya kan Bu? Nah, selanjutnya siapa yang membuat keyakinan kelas kedua? Tanya ke anak-anak. Jadi orang itu akan berpikir, apa lagi keyakinan kelas kita ya? Contohnya yang kedua, tidak mengganggu teman. Berarti saat belajar mereka tak boleh mengganggu teman. Kalau mengganggu teman, apa konsekuensinya? Nah, jadi otomatis orang itu kan tidak melanggarnya, karena orang itu sendiri yang membuat peraturannya dan orang itu juga yang membuat konsekuensinya. Nah, seperti itulah keyakinan kelas Bu. Berarti sama dengan kesepakatan kelas. Iya, keyakinan kelas sama kesepakatan kelas sama. Nah, itu Bu, paham Bu? Baik Bu. Sedikit kita dulu Bu. Boleh? Ibu, les breaking kita saat ini ikuti apa yang saya katakan ya Bu. Bola, 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 botol, botol, botol. Bola, 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 botol, botol, botol. Berapa bola? 3. Berapa? Botol 3. Bola, bola, bola. Berarti ibu nggak fokus. Saya tadi
apa yang saya bilang. Bola, botol. Kan ikuti berapa yang saya bilang. Kalau saya bilang berapa bola, berarti cuma bilang berapa bola. Kan kuncinya ikuti apa yang saya bilang. Kalau saya suruh kan berapa juga. Nah, ya kan ngomong. Nah, instruksinya cuma berapa apa yang saya bilang diikuti. Nah, saya nggak bilang berapa jumlah, cuma berapa apa yang saya ucapkan ikuti. Nah, jadi karena orang ibu mau berjumlah, kita bikin penjumlahan di berikutnya. 1000 ditambah 40, pikir ya Bu, ditambah 1000, ditambah 30, ditambah 1000, ditambah 20, ditambah 1000, ditambah 10. Berapa? 5.000. Ada lagi jawaban yang lain. Saya ulang. 1000 tambah 40, ditambah 1000, ditambah 30, tambah 1000, tambah 20, Tambah 1.000. tambah 1000, tambah 40. 4.000. 4000 berapa? 4.000 pas. Aku 4.080 atau 5.080. Pikir baik. Karena 1.000-nya dari mana kali? Ya, 1000 yang berkali. 4.080. 4.090. Kurang 10. Tambah 10 terakhir, makanya 5.000 tadi aku bilang. 4100. 10, Bu. 1000. Ya. 40. 40. 1000. Tambah 30. 70. Tambah 1000. 3.070. Tambah 20. 3.090. Tambah 1000. 90. Tambah 10. Ya, 5.000. 4.100. 90 tambah 10 100. 4100. Baik, udah ini sekali ini ya Bu. Ibu kasih nggak fokus. Ibunya nggak fokus ini. Pikir dari 5.000. Iya, 5000 pinya. Di sini kita ya 100. Baik, lanjut ya Bu. Yang keenam adalah posisi kontrol guru. Budaya positif juga bisa diwujudkan dengan memiliki posisi kontrol terbaik sebagai seorang guru dalam merespon tindakan indisipliner murid. Posisi kontrol tersebut dibagi menjadi 5, yaitu penghukum, guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Dalam hal ini, posisi manajer dianggap sebagai posisi kontrol yang terbaik dan ideal diterapkan di sekolah. Nah, inilah posisi kontrol seorang guru. Nah, sebagai penghukum, 1, sebagai teman bisa, sebagai pembuat merasa bersalah bisa, pemantau bisa, manajer bisa. Nah, di sini kita berpikir sebagai apakah kita seorang guru dari al-5 ini. Sini saya buat contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya adalah pada siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saat seorang guru menjadi posisi kontrol penghukum, maka yang akan dilakukan adalah si anak disuruh menghormat pada bendera selama 1 jam. Itu adalah hukuman. Kita sebagai guru menjadi penghukum. Dan yang posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Kita mengucapkan kepada anak, berapa kali sih nak, udah ibu atau bapak guru beritahu kamu, jangan sering melanggar, selalu melengkapi, tapi tetap aja kamu buat bersalah, kamu tetap aja melanggar. Itu seorang guru menjadi posisi kontrol, membuat merasa bersalah. Selanjutnya, posisi guru menjadi seorang teman. Ini yang dikatakan kepada si anak, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya, atau tolong bantu bapak ya, sekali ini aja. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan berbuat seperti ini lagi. Kemudian saat kita menjadi seorang guru di posisi pemantau, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya apa? Setelah upacara, kamu beri atribut ke koperasi dan jangan diulang lagi. Ini
kita biasa lakukan. Inilah yang harusnya kita lakukan antara dua dari yang lima ini. Kita sebagai pemantau atau yang sebenarnya seharusnya kita lakukan adalah sebagai manajer. Ini, apakah kamu tahu kesalahanmu apa? Kita bertanya langsung ke si anak. Tahu kesalahannya apa? Tahu bu, katanya kan? Apa? Dia langsung menjelaskan kesalahannya itu apa. Jadi kira-kira bagaimana kamu menyikapi kesalahan kamu? Apa selanjutnya yang kamu lakukan? Kita buat dia berpikir apa yang memperbaiki kesalahan dia. Nah, jadi kita sebagai guru kalau bisa ada di posisi pemantau atau manajer. Yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Pada posisi ini manajer guru tidak berperan sebagai pengatur perilaku muridnya, melainkan guru sebagai pembimbing murid agar bisa mengatur dirinya menjadi pribadi dengan karakter yang lebih kuat lagi. Disinilah konsep disiplin identitas sukses diterapkan melalui restitusi yang memiliki 3 tahapan, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ini adalah skill restitusi, yaitu suatu proses dialog dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yaitu berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, pada posisi menstabilkan identitas ini kita bisa bertanya kepada si anak, berkata kepada si anak, berbuat salah itu wajar. Tidak ada yang manusia itu yang sempurna. Nah, Bapak Ibu juga pernah membuat salah. Nah, kan? Jadi sekarang Ibu tanya, apakah yang kau lakukan ini benar atau salah? Biar dia sendiri yang menjawab apakah yang dilakukan itu kebaikan atau keburukan. Biar dia yang menilai dirinya. Inilah kita menanyakan, meyakinkan identitas, menstabilkan identitas mereka. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini kita menanyakan kepada mereka, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan kesalahan tersebut. Disinilah dia nanti menjelaskan kenapa dia melakukan kesalahan tersebut. Dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, disinilah kita menanyakan ke si anak, apakah keyakinan kelas yang sudah kita sepakati, keyakinan kelas mana yang sudah melanggar, bagaimana cara si anak memposisikan dirinya untuk memperbaiki kesalahannya. Nah, di keyakinan inilah dia nanti akan mencari solusi untuk kesalahan yang dia buat. Nah, dari sini paham Bapak Ibu? Oke, baik, karena Bapak Ibu sudah paham semua, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baju bersih dan rapi. Ya. Berarti di sini berpakaian rapi dan bersih ya. Oke. Selanjutnya mendengarkan guru saat belajar. Ini sama dengan belajar dengan tertib ya kan? Berarti ini sudah bisa kita buat menjadi satu poin. Berarti kita buat di sini belajar dengan tertib aja. Itu lebih singkat daripada yang dibuat tadi ini, mendengarkan guru saat belajar. Berarti kita buat di sini kesepakatan kerasnya belajar dengan tertib. Nah, ini juga masuk di mana tadi? Kalau mau bertanya angkat tangan, itu sudah masuk belajar dengan tertib. Ya, itu juga satu poin. Berarti yang mendengarkan guru, kalau mau bertanya sama belajar tertib satu poin. Berarti kita bikin belajar dengan tertib. Itu sudah masuk ya nak? Dan yang keempat, tidak mencontek. Itu sudah masuk belajar dengan tertib. Udah. Tidak boleh ribut, itu juga masuk. Kelas bersih. Nah, kelas bersih ini dia termasuk nilai positifnya yaitu kesehatan. Di sini berarti sudah masuk dengan piket. Nah, itu sudah masuk satu poin. Jadi sini kita buat nilai positifnya piket kelas sesuai nama dan menjaga kebersihan kelas ya, menjaga kebersihan kelas. Ini bukan hanya piket yang tanggung jawab, tapi semua warga kelas ya. Ini sudah masuk kelas bersih. Tidak boleh mencontek, ini juga masuk ke belajar dengan tertib. Tidak boleh bermain saat belajar juga sudah masuk. Berarti kita mempunyai 4 poin. Ini dari keseluruhan yang kelas impian tadi ya. Sudah kita buat menjadi 4 poin.